Tuhan buat pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat bulan yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari yang boleh kami jalani Tuhan. Karena kami percaya Bapa, hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerah-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Kepada-Mu Tuhan, buat pagi ini kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, karena Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami menaikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya. Kita mau katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Atas kasih-Mu Bapa, atas kasih-Mu kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Dalam kita yakan ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Allah yang hidup. Atas kasih, yes Lord. Dan kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku. Sebab Engkau kebenaran-Ku.
Buat kami terus meninggikan diri-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang besar Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Tidak kami ragu mengiring Engkau Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita mau katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, katakan tiada yang besar. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau siap melawat kami Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Kami tahu kami akan pulang membawa berkat yang luar biasa daripada-Mu. Buat sepanjang ibadah ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Karena Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami siap bersuka cita Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu, dan kami siap memberikan pujian yang terbaik buat Engkau. Terima kasih, terima kasih. Ambil alih ibadah kami Bapa, biar hanya hati kami yang tertuju kepada-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Saya percaya kalau Tuhan kita besar. Tahun ini Tuhan yang pegang, amin. Meskipun musuh di depan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi kita punya Allah yang kuat, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau katakan, Kaulah kuatku, Kaulah rajaku Tuhan. Meskipun musuh di depanku, Tuhanlah pembela kita. Mari berikan suara yang terbaik, berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kau
Sama-sama dengan kita mau katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin, amin. Saya percaya Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa, amin. Boleh kita serukan 3 kali sama-sama, Allah kita dahsyat. Boleh kita angkat tangan kita imani, biar menjadi rema dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi, tapi kita tahu Allah kita dahsyat, amin. Sama-sama, 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, ya beri kemuliaan buat Tuhan. Yes Lord. Amin, amin. Mari siapkan hati kita. Tidak pernah kami ragu Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Tidak pernah kami bimbang Tuhan, karena kami tahu Allah yang menjadi sumber kemenangan kami. Tidak pernah Tuhan kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Kami tetap teguh memegang firman-Mu Tuhan, karena kami tahu selamanya Kau tetap Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kau pemegang segala yang kehidupan kami Tuhan. Sampai selamanya.
semua bergoncang, tak tergoyahkan. Engkau, ya Yesus. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang rindu kepadamu Tuhan. Hati yang haus akan Engkau pagi hari ini. Ya Yesus. Ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Ya. Semua bergoncang, Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang duduk diam di hadapan hadirat-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan Engkau adalah Allah kami. Allah yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, penyertaannya, pertolongannya, mujizatnya masih terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah hari ini kami boleh kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami buat Engkau pagi hari ini. Kami percaya ketika kami pulang nanti, tidak ada satu orang pun yang terlewati dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah Engkau berikan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom, haleluya. Kita tetap bersukacita pagi hari ini ya. Dan kiranya belum terlambat kalau saat ini baru memasuki minggu yang kedua di bulan Januari. Saya secara pribadi dan juga keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Kita percaya tahun yang baru adalah tahun yang penuh berkat kemenangan buat setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan satu minggu ini dan selesai semua saya persiapkan, kemarin saya melihat hamba-hamba Tuhan mempersiapkan juga kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau berbicara satu hari ini, berbicara tentang hati. Saya tidak tahu apakah ini sebuah kebetulan, tapi saya percaya di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Hari ini setiap jemaat Tuhan akan diperlengkapi. Firman Tuhan akan berbicara tentang hati. Saya percaya ada rencana Tuhan di dalamnya. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang hati. Sebentar Bapak Yakub di ibadah yang kedua juga berbicara tentang hati. Dan nanti sore Bapak Gembala pun judul kebenaran firman Tuhannya sama, berbicara tentang hati. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Tahun yang baru ini 2022, siapkan hati kita. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita siapkan hati kita buat Tuhan, Tuhan akan berikan pertolongan, kemenangan buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya berikan judul memiliki hati yang baru. The New Heart. Di dalam Yehezkiel 36
ayat 26. Di sini kita baca kebenaran firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Tuhan mau memberikan setiap kita memasuki tahun yang baru ini hati yang baru. Mengapa hati yang baru? Tentunya Tuhan punya rencana. Tuhan tidak mau ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita masih memiliki hati yang lama. Hati yang lama itu hati yang seperti apa? Hati yang banyak hal yang Tuhan tidak mau kehendaki terjadi ada dalam hati kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita mau memberikan dan menjadikan hati kita sebagai hati yang taat kepada Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, tahun 2022 adalah tahun di mana Tuhan mau menyatakan janji-janjinya buat setiap kita. Amin. Kita percaya tahun 2022 Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kita akan mengalami terobosan-terobosan yang besar dalam hidup kita. Kita akan mengalami namanya mujizat dalam hidup kita. Dan ada hal banyak yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu memerlukan satu pembaharuan dalam hati kita. Hati kita. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus, bagian Tuhan lakukan buat setiap kita hal-hal yang saya katakan tadi. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah seperti yang saya katakan tadi. Kita harus mempersiapkan hati kita bagi Tuhan. Hati kita, hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya kita hanya sekedar beribadah, sekedar saja berdoa, sekedar saja datang sama Tuhan. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Tapi yang Tuhan mau ketika kita memiliki hati yang baru, di dalamnya ada kesungguhan hati, di dalamnya ada kesetiaan, di dalamnya ada suatu spirit yang besar, di dalamnya ada semangat yang besar untuk datang kepada Tuhan, berseru, memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan mau memberikan banyak hal yang baru dalam hidup kita. Asal kita memiliki hati yang baru. Hati kita yang lama, yang tidak berkenan, yang tidak baik, yang menyimpan banyak hal yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Tinggalkan semua itu. Tuhan mau hati kita hati yang baru. Seperti dikatakan Markus pasal yang kedua, seperti kirbat yang baru, yang siap menerima dan menampung anggur yang baru. Saya bacakan ya, Markus pasal yang kedua, ayat 22 dikatakan begini. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Kirbat yang baru, yang lama sudah berlalu. Hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang terjadi, yang kita simpan dalam hati kita, tinggalkan, siapkan hati yang baru. Dan Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar buat setiap kita. Tahun yang baru ini, raih kemenangan, raih pertolongan, raih berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Sebelum saya masuk poin-poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menaikkan sebuah pujian. Pujian ini cukup indah, yang berkatakan bahwa Tuhan ubah hatiku seputih salju. Terima kasih Tuhan. Tinggian.
ubah hatiku seputih salju, seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat, engkau penjunanku tanah liat. Bentuk jadikan, bentuk jadikan, ingin ku ubah hatiku Tuhan, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hati kita seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Buang setiap luka lama dalam hati kita, kebencian, kemarahan, sakit hati, apapun itu yang masih kita simpan dalam hati kita. Buang. Kita mau meraih berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dengan apa? Dengan memiliki hati yang baru. Amin. Kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak enak di dalam kulkas kita, lemari es kita, semua hal yang layu, yang busuk kita simpan, bagaimana? Tentunya tidak enak aromanya. Kita bersihkan semua, ganti dengan yang baru. Amin. Demikian juga hati kita. Kalau kita masih simpan sesuatu yang tidak Tuhan mau, ya, tidak akan Tuhan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Siapkan hati kita untuk meraih berkat pimpinan dari Tuhan. Tahun 2022, tahun kemenangan. Karena kita memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang menjadi ukuran bahwa kita telah memiliki hati yang baru. Ukurannya apa sih kalau saya sudah memiliki hati yang baru? Bagaimana sih supaya saya memiliki hati yang baru? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hati yang baru di dalamnya adalah memiliki hati yang murni. Hati yang baru itu di dalamnya memiliki hati yang murni. Tujuan nasihat dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus, ikhlas. Ya. Kita harus memiliki hati yang murni. Hati yang murni adalah hati yang tidak memendam kejahatan di dalam hati kita. Hal-hal yang buruk itu tidak ada di dalam hati yang murni. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Rasul Paulus pernah berkata di dalam sidang mahkamah agama, dia pernah berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, orang yang memiliki hati yang murni terlihat dari wajahnya, terpancar dari kehidupannya. Dia menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada, dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia ada saat itu. Pancaran kasih Kristus terlihat dari wajahnya. Karena apa? Dia memiliki hati yang murni. Sekalipun saat itu mungkin keadaannya tidak enak, ada beban, ada persoalan, ada masalah. Kalau kita memiliki hati yang murni, terpancar kasih Kristus dalam hidup kita. Ketika kita memiliki hati yang murni, dikatakan ya di hadapan Tuhan kita memiliki hati yang suci, maka dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 3 dan 4 kita boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan, dikatakan. Saya bacakan ya lebih baik ya.
dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan baik-baik. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika hati kita murni, kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk lebih dalam. Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Tuhan tahu segala kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang kita pohonkan kepada Dia. Mungkin kita tidak dapat berkata-kata dengan kata-kata kita. Mungkin kita hanya menangis. Air mata yang menetes. Tapi Tuhan tahu setiap tetes air mata kita. Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan kita. Bahkan di dalam Matius 5 ayat ke-8 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oh, luar biasa. Orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Memiliki hati yang baru. Di dalamnya kita harus memiliki hati yang murni. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah ketika kita memiliki hati yang baru, di dalamnya harus ada yang namanya kerendahan hati. Ini penting Bapak Ibu. Kisah para Rasul 20 ayat 19 bagian A saja. Di situ dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan dengan kesombongan. Kita bisa, kita mampu, kita ada saat ini di sini. Semua karena Tuhan. Kita ditempatkan, mungkin kedudukan kita tinggi, baik, enak di perusahaan. Itu bukan hasil usaha kita. Tapi semua karena Tuhan. Dan hal itu membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Paulus memberikan teladan tentang kerendahan hati. Ketika apa? Ketika melayani Tuhan. Karena itu setiap kita, khususnya juga pelayan-pelayan Tuhan, harus hidup penuh dengan yang namanya kerendahan hati. Memang Tuhan banyak menasihatkan kita. Bagaimana kita harus hidup dalam kerendahan hati. Artinya apa? Jangan sombong. Ya, jangan pernah ada kesombongan dalam hati kita. Rendah hati salah satu artinya adalah tidak sombong, tidak arogan, tidak egois, tidak mau menang sendiri, tidak angkuh. Merasa orang lain tidak bisa, saya yang bisa. Pelayan-pelayan Tuhan diingatkan pagi hari ini. Mari hidup dalam kerendahan hati. Ya. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan egois. Saya ini orang Tangerang, orang Benteng. Ya. Saya ini diajarkan sama orang tua saya bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua. Bahwa ya kalau pelayan Tuhan tuh lewat yang depan yang orang lebih tua, manggil gitu ya. Shalom Om, shalom Tante, shalom Ci, shalom Ko. Jangan pas lewat depan kita seperti gak ada orang di sebelahnya. Hidup dalam kerendahan hati, salah satu adalah kita menghormati orang lain. Tin, buka pintu depan pagar, tak bukain. Pintunya bisa terbuka sendiri. Tanpa basa-basi langsung naik. Wah, luar biasa. Hidup dalam kerendahan hati.
Pelayan-pelayan Tuhan diingatkan, jangan sombong ya. Kita bisa karena Tuhan, kita mampu karena Tuhan. Semua yang Tuhan berikan buat kita, semua karena Tuhan. Ya, harus hidup dalam kerendahan hati. Bu ya, negur, shalom om, shalom oma, shalom tante, shalom ko, Ci. Kan enak ya, enak yang kayak gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pelayan-pelayan di sini luar biasa. Hanya beberapa orang yang memang harus punya yang namanya etika, harus diperbaiki. Karakter itu harus diperbaiki. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya harus hidup dengan kerendahan hati. Mazmur pasal 37 ayat 11 dikatakan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan hidup sejahtera dan berkelimpahan. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Dasarnya apa? Memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati juga akan menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan memimpin setiap langkah orang yang percaya, yang rendah hati. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan apa? Keselamatan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Saya selalu berusaha katakan sama yang lain, sesama pelayan ataupun orang-orang yang lebih senior saya, tegur saya kalau saya memang mulai ada sesuatu yang tidak baik. Ya. Dan jangan marah kalau dikasih tahu, ditegur. Itu buat kebaikan kita. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan di sini dibentuk. Ya. Dan harus hidup dalam kerendahan hati. Itu salah satu ciri orang yang memiliki hati yang baru. Yang ketiga adalah orang yang memiliki hati yang baru di dalamnya memiliki hati yang tulus. Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Tulus artinya jujur, ikhlas, lurus-lurus. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang memiliki hati yang tulus. Salah satunya adalah Yusuf, suami Maria. Dia memiliki hati yang tulus. Sehingga di dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya saat itu. Lalu dikatakan juga ada Daud, dia yang menggembalakan umat Israel dengan hati yang tulus. Miliki ketulusan hati. Tuhan mau kita memiliki hati yang tulus dan janji Tuhan bahwa dia akan menjadi perisai dan perlindungan bagi kita. Ketika apa? Kita memiliki hati yang tulus. Mazmur pasal yang ke-7 ayat ke-11 dikatakan begini. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ya. Miliki hati yang tulus. Tuhan juga akan memberikan yang namanya masa depan yang baik, yang cerah bagi orang-orang yang memiliki ketulusan hati. Di dalam Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan kita di dalam Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan
tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan, kita memiliki hati yang tulus, Tuhan jamin masa depan kita. Amin. Mungkin keadaan ke depan tidak lebih baik dari hari-hari yang lalu, tetapi ketika kita memiliki hati yang baru, memiliki hati yang tulus, Tuhan akan memimpin setiap langkah kita. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Hal yang selanjutnya, orang yang memiliki hati yang baru, di dalamnya adalah orang yang memiliki hati yang taat. Roma pasal 6 ayat 11 ayat 17 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, miliki hati yang taat. Hati yang taat itu hati yang seperti apa sih? Hati yang taat adalah hati yang siap dibentuk, rela dibentuk, hati yang tidak berontak kepada Tuhan. Saat kita mau mengalami sesuatu yang buruk, kita harus tetap bersyukur. Dengan apa? Dengan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Miliki hati yang taat. Mazmur 44 ayat 19 dikatakan hati yang tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Miliki hati yang taat. Taat akan Tuhan. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Hati yang mau dibentuk seperti sebuah bejana dibentuk oleh seorang penjuna. Sehingga menghasilkan sesuatu yang indah dipandang, baik adanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Orang Israel saat di padang gurun seringkali memberontak kepada Tuhan. Dan juga kepada Musa. Sehingga akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Orang yang hatinya taat artinya orang yang menerima sesuatu hal yang baik dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat, tentu sebaliknya yang akan kita dapatkan. Miliki hati yang taat dan Tuhan akan memberikan balasan buat setiap kita ketika kita memiliki hati yang taat. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Jangan remehkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini jangan keraskan hati kita. Jangan lihat siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas sini. Tapi terima kebenaran firman itu dalam hati kita. Kalau firman itu menegur kita, terima itu. Semua untuk kebaikan kita. Miliki hati yang taat, hati yang tunduk pada pimpinan Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar buat setiap kita. Karena Tuhan akan membalas setiap ketaatan kita. Tuhan juga akan meninggikan kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Ketika apa? Ketika kita memiliki hati yang taat. Dalam Filipi 2 ayat 8-9 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau diberkati, promosikan, diangkat Tuhan, miliki hati yang taat. Tuhan akan berkati, Tuhan akan nyatakan sesuatu yang mungkin belum pernah kita rasakan. Ketika kita taat,
kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan menyatakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kita akan mengalami terobosan, mengalami mujizat, sesuatu hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hal yang terakhir yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan memiliki hati yang baru, the new heart itu. Yang terakhir adalah kita harus memiliki hati yang melekat pada Tuhan. Amin. Mau memiliki hati yang terus melekat sama Tuhan ya. Di dalam Mazmur 91:14 dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hati kita harus terus melekat sama Tuhan. Seperti sebuah ranting pohon, ya dia terus melekat pada dahan batang pohon itu. Ketika dia melekat erat, dia akan bertumbuh, berbuah-buah, bahkan buahnya lebat, banyak. Ya, melekat, lekatkan hati kita kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh, jangan tinggalkan Tuhan. Kata melekat ditulis di sini dalam bahasa Inggris dikatakan has love, yang artinya hati yang mencintai Tuhan. Miliki hati yang mencintai Tuhan. Kalau anak muda sedang jatuh cinta, bagaimana dia mau merasakan sesuatu yang indah? Hatinya yang melekat kepada hati kekasihnya. Demikian juga Tuhan mau kalau kita memiliki hati yang mencintai Tuhan. Ada perasaan apa sih kalau orang mencintai? Ada perasaan rindu, dekat terus dengan Tuhan. Hubungannya dekat terus dengan Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Artinya hati yang tinggal di dalam Tuhan. Tidak pernah lepas dari Tuhan. Seperti ranting yang melekat erat kepada batang pohon anggur. Alkitab katakan di dalam Yohanes 15:4 dan 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lekatkan terus hati kita kepada Tuhan. Tantangan pasti akan kita hadapi. Persoalan pasti akan tetap ada. Tetapi ketika kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Bagaimana memiliki hati yang melekat kepada Tuhan? Kita memiliki hati yang baru. Hati yang sudah diubahkan. Dan kita percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 91:14 tadi, akan diluputkan dari mara bahaya dan pasti akan berbuah banyak bagi Tuhan. Karena tadi dikatakan Yohanes 15, barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Amin. Kita akan diberkati Tuhan, asal kita tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, satu hal yang Tuhan mau buat setiap kita memasuki menjalani tahun yang baru ini adalah kita harus memiliki hati yang baru. Hati yang murni, hati yang melekat, hati yang suci, hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Saya percaya tahun 2022 adalah tahun kemenangan buat setiap kita. Amin. Raih janji Tuhan, percaya, pegang teguh janji Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia, Jalan Soleh Ahli adalah jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati setiap kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya rindu menaikkan sebuah pujian.
Pujian mengatakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Ya, seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, di dalam hidupku, tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu Tuhan mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Naikkan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, ya Tuhan, seperti Engkau. Kuasa-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Biar kami memiliki hati yang baru, hati yang berkenan kepadamu Tuhan. Kesudahan nyata di dalam hidupku, tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu Tuhan mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis, tidak pernah habis kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah habis kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Ya Yesus, selamanya Tuhan, Kau ku sembah, takkan habis. Lawas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami memiliki hati yang baru di dalam Engkau, hati yang melihat
hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah habis kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tidak akan pernah habis penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami memiliki hati yang baru di dalam Engkau. Hati yang mau dibentuk, hati yang melekat kepadamu, hati yang murni, hati yang taat Tuhan, hati yang suci. Kami percaya Tuhan, kami akan menjalani tahun 2022 dengan pimpinan yang daripada-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan yang Kau berikan bagi kami lewat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Mungkin di antara mereka ada yang sedang berbeban berat. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit. Tuhan, lawat mereka, belas kasihan-Mu Tuhan buat mereka. Jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami beban berat. Pagi hari ini, dan pulang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dibekali kembali oleh firman Tuhan di awal tahun 2022 ini dengan satu khotbah yang memang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Kalau tadi Pak Anton mengatakan bahwa khotbahnya temanya sama. Saudara, kalau sama itu tidak ada perintah dari saya supaya bicara hati yang baru. Bisa tanya kepada Pak Anton maupun kepada Pak Yakub. Tapi kalau kami bertiga menyiapkan tema yang sama, itu sudah pasti datang dari Tuhan. Ya. Dan kok Pak Anton bisa tahu? Ya, karena Pak Anton ini sebagai pelayan Tuhan yang memang saya tugaskan untuk mengumpulkan khotbah-khotbah yang akan dikhotbahkan di tempat ini berkaitan dengan tayangan yang ada, yang sering kita lihat ya. Jadi kalau dia tahu masalahnya karena memang dia mengumpulkan khotbah-khotbah itu. Sebab itu dia tahu khotbah saya itu apa, khotbah Pak Yakub apa. Dan kalau minggu ini temanya sama, ini menurut saya bukan karya manusia. Ini adalah pekerjaan Tuhan ya. Jadi sambut firman Tuhan itu karena memang Tuhan mau bicara tentang hal itu. Dengan kata lain, mungkin di antara kita masih ada yang tidak punya hati yang baru mungkin. Jadi kalau dia menegur kita seperti itu, kita terima Tuhan, ini adalah kehendak-Mu. Ini adalah firman-Mu. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu saya katakan bahwa kita akan mendapatkan informasi tentang kegiatan aksi sosial Desember yang kita lakukan. Dan itu sudah dilakukan, kita akan mendengar ya. Saudara lihat bahwa apa yang sudah kita lakukan bukanlah karena kehebatan seseorang, tapi ini oleh karena doa saudara-saudara. Ini oleh karena persembahan saudara-saudara. Saudara mengasihi pekerjaan Tuhan dan inilah yang dilakukan oleh GBI Soleh Ali berkaitan dengan hal itu. Ya, nanti Ibu Rita akan menjelaskan ya, sebab saya nggak ikut di sana, jadi saya nggak bisa banyak bicara, saya aja mau lihat nih gambarnya yang seperti apa. Oke, silakan Ibu Rita. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru dari saya dan keluarga juga.
Jadi waktu tanggal 30 dan 31 itu kita ngadain, yang tanggal 30 adalah memberikan makan atau memberikan nasi bungkus kepada orang-orang di pinggir jalan sesuai dengan tema gereja dan visi misi gereja dari Bapak Gembala. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan diberikannya tanggung jawab ini, dan juga tim yang sudah ikut membantu. Dan tanggal 31-nya, tepat tanggal 31 kami kunjungan ke panti asuhan. Setelah mengadakan survei terlebih dahulu, akhirnya kami memilih yang di pintu elok ini. Jadi ada dua, ada satu lagi di bawah yayasan, tapi kalau yang ini tidak. Jadi setelah survei akhirnya memilih ini, tapi kami bilang bahwa mau buat acara, karena Desember itu biasanya katanya mereka itu penuh. Ada banyak gereja atau banyak orang-orang yang memberkati tempat mereka, itu biasanya bulan Desember. Jadi mereka bilang kalau mau buat acara udah nggak bisa, udah penuh gitu. Saya juga bilang sama Bapak Gembala gimana kalau Januari, tapi ininya momennya udah beda. Tapi saya bersyukur juga kalau Bapak Gembala bilang seperti itu, jadi kita tetap lakukan di Desember. Kenapa? Karena saya pertamanya sih rada, saya kan udah mau pergi, ada acara juga pergi keluar kota, tapi dikasih tugasnya mendadaknya, itu maksudnya bukan mendadak, tapi harus Desember gitu. Pertama di hati tuh, kenapa harus Desember sih, kenapa nggak Januari aja? Ini pengakuan dosa dulu nih Om. Tapi akhirnya di perjalanan sebelum dengar kalau harus Desember juga, Tuhan tuh bisa, di hati tuh bisa bilang, loh kamu kenapa nggak menyelesaikan semua dengan baik di tahun ini? Karena di tahun depan pasti ada satu yang lebih baru lagi. Saya bilang oke deh Tuhan, tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang pimpin, karena itu mepet sekali. Tugasnya 29, 30, 31, 3 hari harus selesain. Tapi itu Tuhan ya, kalau Dia yang pimpin, Dia akan membuat semuanya baik. Sekali lagi terima kasih buat kepercayaannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti setelah itu saya akan terangkan kembali. Kita lihat dulu videonya. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
Demikian videonya. Jadi kalau berbagi makanan kami pertama beli di sekitar gereja dulu. Jadi sekitar gereja itu para tukang beca dan lain-lain itu bisa melihat bahwa tempat kita juga memberkati mereka. Nah setelah itu baru kami bagi dua kelompok, ada yang di Sewan, ada juga yang di Ciponde. Oke, saya mau cerita tentang panti asuhan ini. Semoga nanti kita bisa juga sering-sering ke sana. Jadi ini panti asuhan ini adalah panti asuhan yang menerima anak-anak yang dibuang di tempat sampah, ada yang ditaruh aja di depan gerbang pantinya, ada yang memang tidak diinginkan oleh orang tuanya lalu diserahkan begitu saja. Tadi kalau Bapak Ibu lihat ada namanya Matthew. Matthew itu kan kayak masih bayi, sebenarnya dia udah hampir 2 tahun umurnya. Jadi kecil sekali, kakinya ngunci. Kemarin Pak Yakub juga ada cerita. Terus sama yang tadi yang menyembah pakai bunga-bunga itu namanya Lukas. Jadi umurnya sama, tapi bedanya. Tapi mereka itu sangat mengasihi. Nanti bisa lihat juga di Instagramnya kalau di mana mereka itu saling mengasihi satu sama lain. Dan saya waktu survei ke sana tanya apa yang dibutuhkan. Biasanya kan memang yang dibutuhkan itu adalah sembako. Tapi pas saya ke sana tuh ngelihat sembakonya agak banyak karena bulan Desember kali ya, jadi banyak yang memberkati. Banyak banget, terus berdoa sama Tuhan kira-kira apa yang perlu, dan banyak beberapa tanya-tanya. Bersyukurnya waktu kita datang nggak bawa sembako sama sekali. Kita ke sana itu beli alat makan. Di sana katanya alat makannya tuh udah nggak ada. Jadi kebanyakan orang ke panti asuhan tuh selalu bawanya sembako. Tapi mereka nggak punya piring, punya tapi sedikit, jadi bisa kayak gantian. Nanti bisa lihat di Instagram juga mereka minum susu tuh gantian gitu karena gelasnya nggak ada. Jadi kita bawa waktu itu, tadi ada gambarnya, kita bawanya adalah perlengkapan makan. Jadi ada sendok, gelas, mangkok, dan satunya lagi kita bawa alat olahraga. Jadi sebenarnya kita tuh nggak ada waktu untuk ketemu mereka karena udah full. Waktu itu kita kesana jam 10, jam 11 tuh udah ada acara. Tapi karena kita bawa alat olahraga itu mereka tiba-tiba datang karena mereka rupanya suka. Jadi udah ada yang pegang ini, happy sekali lah. Ada satu anak perempuan yang tadi foto sama anak, cita-cita dia adalah pemain bulu tangkis. Dan dia pas lihat raket itu girangnya bukan main, sampai bilang cita-citaku ingin jadi pemain bulu tangkis Kak katanya. Jadi dia langsung pegang. Ya bersyukur sama Tuhan untuk itu ya. Dan mohon maaf juga kalau kami tuh bawa pakaian dalam buat mereka karena itu yang tidak biasa. Dan saat kesana juga ada yang anak-anak tuh yang memang sudah dewasa, wanita, tapi ya pakaiannya seberapa yang ada. Saya bersyukur, kami semua bersyukur kalau waktu itu datang ke sana juga dengan sebuah ketepatan yang daripada Tuhan sendiri, karena Tuhan yang pimpin. Dan mereka juga bilang bahwa sering dibawain sembako tapi nggak ada bahan bakunya. Jadi seadanya aja ya makan, ya beras, ya sama Indomie atau sama telur. Dan kami bawa beberapa masako atau royco kayak gitu, dia senang. Dan satu lagi bahwa tanggal 31 itu katanya mereka mau buat acara panggang-panggang Bu. Tapi itu mereka tuh baru pulang dari pasar mau beli cabenya itu sekarang naik kata dia 100.000 sekilo. Jadi mereka mereka nggak bisa makan cabai karena buat mereka pakai sambal aja udah senang gitu, tapi cabai naik. Dan Bapak Ibu tahu kemarin itu saya sama suami saya itu bawa cabai, tomat, bawang gitu. Ya bukan iseng, kayak ya udahlah bawa aja kali aja mereka perlu gitu. Dan waktu mereka lihat cabai lebih senang daripada lihat beras mungkin. Ya jadi ya mungkin nanti bisa jadi program selanjutnya kalau di sana itu memang bukan anak-anak yang ada dalam yayasan yang pasti akan dapat. Mereka itu adalah orang-orang yang menunggu belas kasih. Lagunya sama kalau berikanku hati. Semoga nanti selanjutnya kita bisa punya program ke tempat ini. Anaknya ada 60 anak. Puji Tuhannya bahwa mereka juga ada yang kuliah di Universitas Indonesia loh, ada yang di UPH karena beasiswa, mereka pintar. Tapi yang jadi pengasuhnya hanya 6 orang. Salah satunya untuk jaga Matthew tadi karena nggak bisa gerak, jadi kalau bisa cuma nangis doang. Tapi kakak-kakaknya itu bisa ngebimbing adik-adiknya, jadi mereka saling silih berganti gitu. Mungkin nextnya kalau kita ke sana bisa bermain sama mereka, bersuka cita. Kalau Pak Yakub bisa ajak mereka main bulu tangkis itu senangnya bukan main ya. Tapi memang sekali lagi waktunya nggak memungkinkan karena kita sudah belakangan gitu untuk daftarnya. Nanti suatu hari lagi kita bisa ke sana. Jadi mau cerita sedikit,
waktu kenapa kita tidak harus tidak boleh menunda kebaikan gitu. Saya itu setiap hari itu antar jemput anak saya sekolah. Jadi suatu hari di jalan saya lihat ada satu bapak, dia kena stroke kayaknya karena memang tangannya naik lumpuh, kakinya itu agak pincang. Pas dia jalan, saya lewat, oh tapi dia itu pemulung gitu, ngambilin sampah atau ngambilin, ini orang, maksudnya di bapak ini walaupun keadaannya seperti itu dia tetap semangat gitu. Udah hari kedua saya lihat lagi masih ada lagi. Terus dalam hatiku ngomong gini, wah nanti kalau ketemu lagi saya mau kasih berkat lah buat dia. Ketiga kalinya saya ketemu, saya nggak sempet lagi karena ntar ya pulangnya, karena saya udah telat jemput anak saya, jadi harus cepet-cepet. Nanti pulangnya kalau bapak emang rezeki itu bapak, saya akan ketemu, saya kasih berkatnya. Kalau itu rezekinya itu bapak, saya bilang, saya gumam dalam hati. Pas saya pulang nggak ketemu bapaknya. Saya dari pelan-pelan gitu, mobil saya kendarin dengan pelan, nggak ketemu bapaknya. Tapi di Roh Kudus itu bisa ngomong dalam hati, jangan pernah menunda kebaikan. Karena sesungguhnya saat kamu memberi bukan dia yang diberkati, tapi kamu juga diberkati. Jadi saya bilang, aduh saya minta ampun Tuhan. Mungkin kayak merasa kalau saya punya uang ntar aja saya kasih gitu. Kenapa menunda gitu, mungkin dia butuh. Nah kita jauh bersyukur kalau kita mengakhiri tahun ini dengan memberi yang menjadi hak mereka. Sehingga di tahun baru mereka penuh sukacita, mereka bisa berolahraga, mereka bisa ngerasain cabai yang mahal. Itu semua karena Bapak Ibu dan semua karena Tuhan. Demikian laporannya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.